to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Farisa Nasution dari kelas reguler B, Stanbook 2024, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, akan melakukan dan membuat storytelling terkait podcast Ayah Edi yang berjudul Homeschooling yang saya akan lakukan di bagian keduanya. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah. Nah, sebelum kita memulai tentang storytelling ini, kita itu harus tahu apa sih homeschooling itu. Nah, homeschooling itu adalah kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang kondusif di luar sekolah formal. Dalam homeschooling, orang tua atau keluarga bertanggung jawab langsung dan terencana atas pendidikan tersebut. Kebanyakan homeschooling itu dilakukan ketika anak tidak mau ke sekolah konvensional, bukan karena dia bodoh, hanya saja dia malas untuk pergi ke sekolahnya. Namun, ada beberapa orang tua dan anak yang bermasalah di sekolahnya, sehingga banyak sekolah formal yang menolak anak-anak tersebut dan mengharuskan orang tua untuk melakukan homeschooling demi kelancaran pendidikan anak-anak mereka. Namun bagi beberapa orang tua yang tidak mau melakukan homeschooling, bisa melakukan namanya sekolah alam seperti paket A, B, dan paket C. Paket A, B, dan paket C. Homeschooling ini termasuk program pendidikan yang sangat mudah dikembangkan karena dia tidak perlu banyak perencanaan yang matang, hanya butuh tenaga pendidik, murid, dan tempat. Kita tuh sebagai orang tua itu harus lebih banyak terbuka, lebih banyak sharing seputar pendidikan anak, terkait pendidikannya, terkait pergaulannya, bagaimana kehidupan sekolahnya. Kita tuh jangan selalu membuat anak itu merasa tertekan karena dia tuh nggak bisa menyalurkan emosinya. Lalu sebenarnya di dalam podcast Ayah Edi itu dijelaskan Tuhan itu udah ngasih banyak sketsa kepada anak kita melalui gambaran-gambaran kecil yang mereka tunjukkan ketika kecil. Itu sketsa-sketsa itu adalah bentuk bakat dan kegemaran yang mereka senangi. Tapi kita itu kan sebagai orang tua itu ya namanya baru pertama kali jadi orang tua, pastinya nggak peka dan nggak tahu tentang sketsa itu. Dan juga banyak orang tua yang nggak mau tahu tentang bakat anak itu, sehingga anak-anak mereka yang bakatnya bukan di bidangnya itu disekolahkan di tempat di mana mereka nggak bisa mengembangkan bakat-bakat mereka itu. Lalu kebanyakan orang tua itu memasukkan anak-anaknya itu ke sekolah yang hanya mementingkan akademiknya, yang dimana di sekolah itu cuma diajarkan tentang menulis, tentang mengerjakan PR, tentang menghafal kayak gitu. Padahal anak mereka tuh nggak berbakat di bidang seperti itu. Lambat laun anak tersebut merasa harus difokuskan pada pekerjaan sekolah seperti itu dan tidak pernah mendalami bakat-bakat mereka. Sebagai orang tua, kita tuh harus untuk mengetahui bakat anak kita itu untuk mengetahui bakat anak-anak kita bisa melakukan yang pertama adalah pemetaan. Ini bisa dilihat dari aktivitas atau kesenangan anak saat melakukan sesuatu. Bisa dilihat dari penelusuran dan stimulasi yang mendalam, dilihat lebih dalam, ditelusuri dan dilihat lebih lama. Karena dia tuh nggak bisa dilihat cuma sebentar. Dan anak itu mungkin saja bisa menentukan apa yang dia gemari dan apa yang dia sukai. Lalu sebagai orang tua, kita tentu bisa membantu anak kita mendapatkan sekolah terbaiknya, apakah bisa di sekolah akademik atau di sekolah bintang atau sekolah bakat. Kalau udah kita tentukan anak kita tuh di dalam sekolah bakat, kita jangan memasukkan dia tuh ke sekolah akademik, karena bagaimanapun itu bukan bidangnya. Tapi kalau memang dia berbakat di bidang akademik, kita bisa lah memasukkannya akademik. Banyak orang tua yang lebih melakukan sekolah akademik karena bisa lebih dekat, lebih murah, padahal anak itu nggak pintar di bidang akademiknya, sehingga banyak melakukan kesalahan kayak melawan, kayak nggak mengerjakan PR kayak gitu. Itu karena dia memang nggak berbakat. Tapi ketika dia diletakkan di sekolah bakat, dia malah menjadi juara kayak gitu. Itu yang saya maksud seperti itu.
Lalu yang kedua itu bisa diketahui melalui niat anak. Ini bisa diketahui apakah niat anak pada suatu bidang itu udah benar-benar konsisten atau masih sering berubah-ubah. Kalau udah tahu potensi anak, tugas wajib orang tua adalah menanamkan bakat yang setinggi-tingginya kepada anak itu. Terkadang orang anak-anak ini masih sering berganti-ganti mimpi, entah misalnya mimpinya hari ini jadi dokter, besok jadi tentara, lusa jadi guru. Nah, kalau seperti ini, orang tua itu bisa memperlihatkan banyak profesi kepada anak-anaknya. Tunjukkan profesi ini, lalu tanya dia, mana yang benar-benar kamu sukai, kayak gitu. Lalu orang orang tua itu bisa menunjukkan gambaran-gambaran kecil tentang bagaimana kedepannya kepada anak tersebut. Lalu sebagai orang tua, kita jangan cepat percaya kalau anak kita itu nakal tanpa kita pernah lihat sendiri. Kita tuh harus dukung terus mimpi-mimpi anak kita dan tuntun dia ke tempat yang seharusnya. Sebagai orang yang hebat, kita harus ajarkan kepada anak kita kalau orang hebat itu adalah orang yang belajar dari pengalamannya. Bukan takut untuk jatuh, tapi terus bertumbuh dan terus maju untuk mimpi yang akan datang. Baik, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.